wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dari kelompok 3 akan melakukan praktik coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Herawati LSPD dari SMP Negeri 3 Kabupaten Majene. Saya Muhammad Aswar SP3 dari SMP Negeri 8 Sakap Sendana. Saya Jumiati SPDGR dari SMP Negeri 8 Satap Sendana. Selamat menyaksikan. Bu Hera, Selamat pagi Bu Jum. ya hari ini bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Oh ya, hari ini kita akan melakukan praktik coaching dan di sini saya bertindak sebagai observer, kemudian Ibu Hera sebagai coach dengan Pak Aswar sebagai coach hari ini. Ya. Yang akan kita lakukan adalah melakukan praktik coaching dengan menggunakan metode atau alur Tirta. Di sini akan terbagi 3 sesi penilaian, yaitu prasupervisi, observasi, dengan pasca percakapan atau praktik coaching yang akan Ibu lakukan. Pertama, saya ingin menanyakan dulu bagaimana atau apakah ada kompetensi khusus yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik coaching yang akan Ibu lakukan sebentar? Iya. Baik Bu, di sini kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu terkait hubungannya dengan bagaimana saya dapat menghadirkan penuh pada kegiatan hari ini, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, Mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu. mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Jadi yang akan Ibu kembangkan di sini ada 3 kompetensi. Iya. Kehadiran Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apakah dari ketiga hal tersebut ada yang secara khusus bagi Ibu untuk saya yang Ibu inginkan untuk saya observasi? Iya, Bu. Atau langsung 3 bagian atau ada spesifik nih yang ingin Ibu untuk saya observasi? Terkait dengan spesifiknya di sini, bagaimana rencana aksi si coach ini, di mana si coach ini akan membuat sebuah pengalaman baru dari apa yang dilakukan, terkait hubungannya dengan bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Berikutnya, apakah ada indikator ketercapaian terkait dengan kompetensi yang Ibu kembangkan dalam percakapannya? Iya, kompetensi atau indikator yang tujuan dari pengembangan kegiatan yang dilakukan ini adalah bagaimana kita dapat menemukan permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Yang jadi intinya di sini adalah si coach tersebut menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi secara tidak langsung Ibu mengatakan bahwa indikator ketercapaiannya adalah dengan si coach menemukan solusi dari masalah. Iya. Oke, untuk prasupervisi, sekian pertanyaan saya Bu Hera. Selanjutnya silahkan melakukan praktik coaching, dan di sini saya akan mengamati langsung pada praktik coaching yang Ibu lakukan. Silahkan Bu Hera dengan coachingnya. Iya, baik Bu Jum, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, sehat ya Pak ya. Sehat alhamdulillah. Meskipun di hari pertama kita puasa ini tetap semangat ya Pak Aswar. Tetap semangat. Iya, baik. Untuk selanjutnya saya ingin kita berdiskusi dulu tentang apakah ada permasalahan yang dihadapi oleh Pak Aswar. Ada Bu. Iya. Pada saat proses kegiatan pembelajaran Bu. Iya, terkait hubungannya dengan di proses kegiatan pembelajaran yang pada bagaimananya Pak? Pada saat melakukan proses pembelajaran, saya lupa melakukan menginformasikan kepada anak tentang proses penilaiannya. Oh, teknik penilaiannya ya.
Iya, nah kenapa sampai di sini Pak Aswar lupa Pak tentang teknik penilaiannya? Padahal seharusnya itu kita dalam proses di awal itu seharusnya kita menyampaikan teknik penilaian digunakan. Adapun kemarin Bu, pertama juga saya terlalu semangat juga menyampaikan informasi kegiatan pembelajaran tersebut, Ya. dan juga sebelumnya saya juga kurang persiapan pada saat melakukan pembelajaran. Harusnya malamnya saya harus membaca kembali APP saya yang saya buat supaya agar kegiatan proses pembelajaran itu dapat berjalan lancar. Iya. Nah, di sini tadi Pak Aswar mengatakan bahwa saya lupa dari dan kurang persiapan. Nah, kenapa sampai Pak Aswar lupa dan kurang persiapan? Adakah kendala yang lain atau masalah yang lain yang sehingga menghambat atau menjadi masalah dari kegiatannya untuk dalam proses pembelajaran tersebut? Kemarin Bu, karena mungkin semakin banyak kesibukan di luar sana sehingga kegiatan persiapan saya itu saya agak berkurang. Jadi saya memfokuskan kemarin kegiatan-kegiatan di luar sana, padahal ini adalah tanggung jawab sebenarnya yang harus saya lakukan, yaitu dengan persiapan yang matang. Iya, yang seharusnya Pak Aswar itu sudah siap di sebelumnya pada saat kepala sekolah akan mensupervisi Pak Aswar ya. Dan mungkin adakah hal lain yang bagaimana rencana kedepannya untuk Pak Aswar supaya kegiatan proses pembelajarannya dapat berjalan dengan baik mulai dari awal sampai akhir. Adapun yang akan saya lakukan nanti itu persiapannya itu harus lebih matang lagi, Ya. sesuai dengan manajemen waktu saya itu saya harus memanfaatkan betul-betul dengan baik, bahwa di dalam kegiatan pembelajaran itu butuh persiapan yang matang-matang dulu sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Iya. Nah, memang harus seperti itu ya Pak Aswar ya, bahwa kita sebelum melakukan pembelajaran itu butuh memang persiapan, bagaimana menyiapkan RPP sebelumnya, bagaimana kita bisa, apakah kita bisa menyediakan media atau sumber belajar yang untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran kita ya. Nah, selanjutnya bagaimana kesimpulan yang bisa Pak Aswar ambil untuk kegiatan kita pada hari ini, dan terkait juga untuk proses selanjutnya? Adapun kesimpulan terkait pada kegiatan ini, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya mungkin kurang maksimal. Setelah saya diberi arahan kepada Ibu tentang setelah itu saya mendapatkan suatu solusi tersendiri dari saya tentang bagaimana membuat manajemen waktu yang baik sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Oh, iya. Baik. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan tadi Pak Aswar, nah kira-kira apa rencana kedepannya, kemudian apa yang akan apa kesimpulan yang bisa diambil, dan kemudian rencananya siapa yang akan Bapak Aswar siapa yang akan mendukung Bapak dalam kegiatan nantinya, atau rekan-rekannya siapa saja? Yang sebenarnya intinya di sini dari saya diri sendiri, saya harus bisa kembali mengolah waktu saya, dan juga saya akan memberikan tahukan kepada teman-teman yang lain
agar proses pembelajaran yang saya lakukan mudah-mudahan tidak terjadi kepada teman-teman yang lain. Jadi kan sebuah pembelajaran buat saya sendiri. Oh iya, jadi intinya di sini Pak Aswa dengan rekan-rekan lainnya bisa berkolaborasi ya dan menyampaikan bahwa seperti yang sudah dilakukan Pak Aswa mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan selanjutnya nanti kan Pak Aswa bisa melakukan pembelajaran selanjutnya dengan cara maksimal ya. Ya, Bu. Saya rasa waktu kita hanya cukup sampai di sini. Mungkin untuk kedepannya nanti kapan kira-kira bisa dilakukan untuk kegiatan selanjutnya? Untuk kegiatan selanjutnya, Bu, tetap saya akan memaksimalkan waktu yang ada di minggu pertama nanti ini. Saya akan menggunakan waktu saya sebaik-baik mungkin agar kejadian yang sebelum-sebelumnya tidak terjadi lagi. Oh ya, baik. Terima kasih atas diskusinya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasti Bu Hera sudah lega. Alhamdulillah Bu, hari ini. sangat lega. Iya. Selanjutnya pasca percakapan saya masih ada pertanyaan nih Bu Hera Iya Bu, tentang apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan praktik coaching tadi. Iya, yang sudah dilakukan pada saat praktek coaching ini yaitu bagaimana si coach tersebut dapat melaksanakan aksi atau rencana aksi dari yang sudah dibuatnya dan dari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Berikutnya saya ada beberapa catatan Bu Hera Ya Bu. terkait. Nah, kalau saya dengarkan tadi percakapannya ini, praktik coaching yang dilakukan ini, percakapannya itu tentang pemecahan masalah, betul ya Bu? Iya Bu, betul. Tadi di Alur Tirta itu ada yang pertama tujuan. Tujuan. Nah, tadi sudah ada beberapa yang memenuhi menurut saya sebagai observer di sini Bu. Namun di awal saya tidak mendengar Ibu Hera menanyakan tujuan dari percakapannya. Iya. Ya, yang saya dengar tadi langsung pada identifikasi masalah. Iya, betul. Nah, ya, kemudian di bagian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sebenarnya sudah benar, namun mungkin masih melompat-lompat lah ceritanya. Iya. Tadi kita duluan menyimpulkan, Iya. kemudian menyebutkan rencana aksi kita. Iya, betul Bu. Padahal ya Yang seharusnya itu yang duluan rencana aksi baru tanggung jawab tanggung jawab dan menyampaikan kesimpulan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ada juga satu Bu Hera, mohon maaf ini. Sebagai coach, apakah kita diperbolehkan memberi solusi? Sangat diperbolehkan. Sangat diperbolehkan. Iya. Nah, setahu saya Bu Hera bahwa sebagai coach tugas kita adalah menggali potensinya si coach. Jadi kita tidak bukan, saya juga belum terlalu paham, tapi menurut saya biarkan coach yang Menemukan sendiri masalahnya. menemukan, memecahkan sendiri atau menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Apakah tadi Pak Aswar masalahnya tadi adalah terkait lupa, penilaian memanage waktu. Nah, biarkan Pak Aswar untuk mencari apakah dia menggunakan media atau menggunakan alat apa untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Hera untuk praktik coaching yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Oke. Apa kabarnya Pak Aswar pada siang hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Udah sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Ya. sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pada kegiatan kita hari ini, kita akan melaksanakan praktek coaching, dan kebetulan saya sebagai observasi pada kegiatan kita hari ini, dan saya akan melihat dan mengamati
secara langsung dari praktek coaching yang akan dilakukan oleh Pak Aswar dan Ibu Jumiati sebagai coach dan Pak Aswar sebagai coach. Nah, melalui alur tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, dan yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, Pak Aswar dan Bu Ju melakukan praktek coaching ini, terlebih dahulu saya ingin memberikan pertanyaan dulu, yaitu kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Pak Aswar lakukan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya lakukan pada praktik coaching ini yaitu kita mendengarkan secara aktif, kedua melakukan pertanyaan berbobot, dan melakukan kehadiran penuh. Ya, jadi di sini Pak Aswar kompetensi yang akan dikembangkan yaitu termasuk hadiran penuh dan melakukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya. Oh iya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi yang mana yang secara aktif dan spesifik yang akan dilakukan oleh Pak Aswar. Yang saya akan lakukan itu rencana aksi Ya. yang akan saya lakukan, di mana permasalahan si coach ini dapat menemukan solusi tersendiri dari dia sendiri. Ya, jadi dalam hal ini si coach ini akan menemukan sendiri masalah yang dihadapi dari pengalaman yang baru ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ini nih, ya, yaitu kira-kira apa indikator dari tercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching pada kegiatan hari ini? Dari pengembangan yang saya akan lakukan sebagai seorang coach itu, si coach ini dapat menemukan sendiri permasalahannya dan dapat menemukan solusinya, sehingga si coach ini dapat melakukan suatu kegiatannya secara baik. Oh iya. Jadi si coach ini dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Aswar untuk melakukan praktek coaching hari ini bersama Ibu Jumiati. Silahkan Pak Aswar. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Bu Jum? Alhamdulillah baik Pak kabarnya hari ini. Bagaimana kemarin pada saat selesai pasca supervisi akademik, apa yang Ibu Jum rasakan? Perasaan saya setelah melakukan atau melaksanakan supervisi di sekolah kemarin, Pak, saya merasa lega. Namun ada juga yang masih terbesit dalam pikiran saya satu masalah ini, Pak. Coba Ibu Jumiati bisa menceritakan apa permasalahan yang ada pada Ibu Jumiati. Saat itu kebetulan jam saya berada pada jam kedua setelah jam pertama itu, dan guru yang mengajar pada jam pertama itu menyampaikan ke saya bahwa ternyata ada siswa nih yang tidak suka kalau bahasa Inggris masuk untuk jam berikutnya. Nah, rasa tidak sukanya itu ditunjukkan melalui mimik wajah yang seakan-akan dia tidak ikhlas nih untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Jadi Ibu Jum sudah mengatakan bahwa pada saat proses pembelajaran itu ada peserta didik yang kurang ikhlas dalam kegiatan pembelajaran itu. Iya. Coba Ibu Jum kira-kira apa
hambatannya sehingga peserta didik itu mengalami seperti itu. Ya, untuk hambatan dari segi peserta didik sendiri sih saya belum mengetahui pasti Pak, tapi saya sih sudah ada di pikiran bahwa mungkin yang memasang raut muka tidak suka ini adalah siswa yang sering saya tegur di kelas. Seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi setelah Ibu Jum mengetahuinya, mungkin kira-kira apa solusinya dari permasalahan yang Ibu Jum alami? Setelah saya mengetahui penyebabnya ya Pak. Ya. Nah, sampai saat ini kan yang saya pikirkan mungkin karena siswa ini saya sering tegur, jadi sehingga si siswa ini tidak menyukai saya. Nah, untuk solusinya sendiri yang saya akan berusaha untuk mendekati pelan-pelan si murid ini dan untuk mengetahui penyebabnya sendiri kenapa tidak menyukai, saya mungkin akan melakukan tadi pendekatan secara langsung, menanyakan secara langsung, atau dengan membuat angket melalui Google Form. Jadi siswa bisa mengisi langsung terkait permasalahan yang dihadapi, apakah masalahnya dari gurunya atau masalahnya dari materi-materinya yang terlalu sulit, atau masalahnya ada pada mereka sendiri yang memiliki masalah belajar. Jadi selanjutnya ada beberapa tadi solusi yang disampaikan kepada Ibu Jum, ada 2 ya, Iya Pak. yaitu dengan menggunakan angket, Ya. dengan menanyakan langsung. Kira-kira di antara kedua itu mana yang paling spesifik menurut Ibu Jum? Nah, untuk spesifik atau efektifnya sih Pak, saya masih berpikir juga nih. Mungkin saya masih menimbang baik dan positif dan negatifnya. Kalau saya menanyakan secara langsung, mungkin siswa masih akan malu-malu mengungkapkan nih. Tapi kalau saya menggunakan Google Form, formulir, murid bisa dengan leluasa mengungkapkan isi hatinya. Jadi mungkin yang saya ambil untuk kegiatan atau rencana pertama ini ya melalui Google Form itu Pak. Baik Bu, Ibu sudah akan melakukan beberapa tindakan-tindakan yang spesifik lagi tentang kejadian yang Ibu lakukan. Kira-kira apa siapa yang faktor mendukung dalam kegiatan agar melancarkan kegiatan tersebut? Beberapa dukungan sih memang saya butuhkan ya Pak, terutama itu pada kerjasamanya siswa sendiri. Jadi saya berharap setelah saya mengirimkan link dari Google Form atau angket yang saya buat, saya berharap bahwa semua murid akan mengisinya sesuai dengan isi hati mereka. Dan juga saya membutuhkan kerjasama dari rekan sejawat yang lainnya untuk lebih memperhatikan kebutuhan murid, apakah memang mereka memiliki masalah belajar atau apa, sehingga hal ini tidak kita ketahui dari teman yang lain, namun bisa diungkapkan sendiri oleh murid, seperti itu Pak. Jadi ya murid dengan rekan sejawat Pak, saya butuh dukungan. Berarti Ibu sangat membutuhkan dukungan dari rekan sejawat dengan antara murid, kolaborasi antara rekan sejawat dengan murid. Iya Pak, betul sekali. Jadi selanjutnya apa yang sudah disampaikan Ibu Jum tadi itu sangat luar biasa menurut saya pribadi. Selanjutnya lagi apa ya? Coba Ibu bisa simpulkan tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, yang bisa saya simpulkan dari percakapan tadi ini Pak, ya dari masalah yang saya temui, saya mungkin akan melakukan atau mencari tahu penyebabnya dulu melalui Google Form itu tadi Pak. Nah, saya juga membutuhkan dukungan dari rekan sejawat dengan murid agar saya dapat mengetahui penyebabnya apa, sehingga ada murid
yang tidak menyukai atau seolah-olah tidak ingin berada pada jam pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Bagus sekali apa yang sudah disimpulkan Bu Jumiati. Mungkin dari percakapan hari ini Bapak akan tetap meninjau kembali Ibu Jumiati agar apa yang sudah dilaksanakan Ibu Jumiati pada hari ini, saya akan mengetahui perkembangan Ibu Jumiati selanjutnya. Iya Pak, terima kasih. Jadi kira-kira untuk selanjutnya Bu Jumiati, bagaimana tindakan Bu Jumiati untuk selanjutnya? Selanjutnya ya saya mungkin akan membuat dulu pertanyaan-pertanyaan pada Google Form itu Pak. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Jumiati. Iya Pak, sama-sama. Saya sebagai seorang coach dan Ibu Jumiati seorang coach, mudah-mudahan pada kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya mungkin pertemuan kita hari ini saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana, masih tetap semangat? Semangat Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak Aswar. Nah, setelah saya mengamati tadi dan sebagai observer, saya melihat dan mengamati dari apa yang sudah dilakukan dari praktek coaching pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu tentang menanyakan dulu tentang apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan. Indikator yang saya inginkan di situ itu rencana aksinya. Di mana si orang coach ini dia dapat mengetahui solusi dari permasalahannya. Dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Ya, gitu ya. Jadi di sini bagaimana rencana aksi dari yang disampaikan Pak Aswar, yaitu tentang rencana aksi dari si coach dan bagaimana si coach dapat menemukan masalahnya. Ya. Nah, kemudian dari saya ingin menyampaikan catatan kecil yang sudah saya amati dari hasil kegiatan praktik coaching hari ini, yaitu dari alur tirta yang sudah dijalankan. Cuman sudah bagus dan sudah sangat luar biasa, namun ada sedikit maksudnya agak terbalik. Kenapa? Karena seharusnya yang disampaikan dulu dari rencana aksi baru menuju ke kesimpulannya. Ini itu saja. Saya rasa semuanya sudah baik dari kegiatan kita pada hari ini, dan sudah sangat luar biasa dari kegiatan praktik coachingnya pada hari ini. Saya rasa itu saja yang kemudian pertanyaan ketiga, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kompetensi yang akan saya kembangkan dari coaching yang saya lakukan yaitu mengenai melakukan pendekatan secara penuh, dan dengan melakukan pendekatan secara penuh saya dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi seorang coach saya. Oh iya, jadi di sini kompetensi yang ingin dikembangkan bagaimana si coach dapat melakukan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Iya. Nah, saya rasa apa yang sudah disampaikan Pak Aswar ini sudah cukup, dan kegiatan kita pada hari ini kiranya dapat bermanfaat buat kita bertiga, dan tetap semangat dan luar biasa bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq.
sehat. Sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini saya akan menilai atau melakukan observasi kepada Ibu Jum tentang praktik coaching yang akan dilaksanakan nanti, tentang Ibu Jum sebagai coach dan Ibu Herawati sebagai coach. Adapun kegiatan pada hari ini sesuai dengan menggunakan alur tirta, yaitu dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi untuk saya akan membuat pertanyaan kepada Ibu Jum. Adapun pertanyaan pertama dari saya sebagai observer, yaitu kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching pada hari ini? Terima kasih pertanyaannya Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching hari ini yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Jadi saya akan berusaha untuk mendengarkan apa yang coach saya ungkapkan, kemudian saya berusaha untuk menemukan kata kunci dari apa yang coach saya ungkapkan sebentar ini Pak. Oh, ya. Jadi Ibu Jum akan melakukan menjadi pendengar secara aktif dengan melakukan menemukan kata kunci. kata kunci. Ya. Kira-kira kompetensi mana yang paling spesifik yang akan diobservasi sebentar pada saat melakukan coaching? Untuk kompetensi yang ingin saya untuk Bapak observasi, tentu saja ketiganya saya ingin diobservasi, tapi untuk spesifiknya lagi saya ingin diobservasi pada bagian yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan diadakan dalam diskusi pada hari ini? Ada coaching. Ya, Pak. Untuk indikator pengembangan kompetensi pada praktik coaching kali ini tentu saja dimulai dengan menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan kemudian indikator lainnya yaitu bagaimana agar si coach saya ini menemukan solusi. Dia menemukan solusi dari permasalahan yang akan diungkapkan sebentar ini Pak. Saya kira itu Pak. Jadi sebentar coaching akan menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, benar. Dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Jum, maka saya mempersilakan kepada Ibu Jum untuk melakukan praktik coaching pada hari ini terhadap coachingnya. Oh ya, terima kasih Pak. Izin ya Pak. Oke, silakan. Ibu Hera. Bismillah. Ibu Hera, apa kabar hari ini Ibu Hera? Alhamdulillah baik, Bu Jum. Ya, tidak apa-apa meskipun lagi puasa ya Bu Hera, kita melakukan diskusi sedikit nih Bu Hera. Apa nih yang ingin kita diskusikan hari ini Bu Hera? Iya Bu, adapun yang akan saya diskusikan kepada Ibu pada hari ini yaitu terkait dengan hubungannya dengan pada kegiatan pembelajaran dari sekian kelas yang sudah saya ajarkan, dari sekian kelas yang sudah saya ajar, ada beberapa kelas yang ada satu kelas itu yang motivasinya sangat kurang dalam mengikuti proses pembelajaran. Oh iya, jadi kita akan melakukan percakapan mengenai pemecahan masalah ya Bu Hera hari ini. Ya, Ibu Hera punya tujuan tersendiri tidak yang ingin dicapai dari percakapan ini? Apa yang ingin dicapai? Iya, tujuan saya di sini yaitu saya ingin menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, terkait tadi masalah motivasi yang rendah ya Bu Hera. Ya. Nah, tadi masalahnya sudah kita ketahui nih Bu Hera, kalau motivasinya siswa itu rendah pada satu kelas ini. Kira-kira kalau masalah ini hilang, bagaimana kira-kira gambarannya untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti?
kira-kira bagaimana nih kalau motivasinya siswa sudah tinggi nih, kira-kira pembelajarannya itu akan berjalan seperti apa, Bu? Iya, kalau motivasi motivasi si peserta didik ini rendah, dan tentunya saya harus tahu bagaimana saya bisa dapat meningkatkan motivasi anak-anak tersebut agar bisa dapat meningkat, ya Bu ya. Iya. Ya. Dan kemudian Kalau sudah meningkat, ya itu akan lebih, pembelajarannya akan lebih maksimal lagi ketika proses pembelajaran tersebut dilakukan, ya, dan bisa tentunya saja. akan sangat menyenangkan bagi Iya. bagi saya sendiri, Ya, menyenangkan bagi gurunya dan Ya, muridnya dan terhadap peserta didik juga. ya pasti akan meningkat pada nilai akademik juga ya, Bu Hera. Iya. Nah, tadi juga sudah disebutkan ada nih satu kelas motivasinya rendah. Sudah pernah Ibu cari tahu nih faktor penyebab kenapa satu kelas ini motivasinya rendah? Nah, dari sini saya mencoba berdiskusi dengan teman-teman. Ya, Saya diskusi. sudah menanyakan seperti apa masalah juga yang dihadapi oleh mereka, dan ternyata masalah saya itu sama dengan Oh yang ya, mereka hadapi, bahwa Ya. ternyata ada beberapa anak tersebut yang memang masih kurang motivasi dalam belajarnya. Saya belum tahu seperti apa, apakah memang ada masalah yang dihadapi oleh anak tersebut sehingga mereka itu motivasinya sangat kurang. Oh, jadi sejauh ini Bu Hera baru melakukan diskusi dengan rekan sejawat ya. Iya. Dan ternyata yang Ibu temukan adalah rekan sejawat Ibu juga menemukan permasalahan yang sama nih. Iya, betul. Nah, selanjutnya Ibu apakah ada keinginan untuk melakukan atau mencari tahu nih faktornya? Apa yang ingin Ibu lakukan? Saya ada keinginan untuk melakukan dan mencari tahu ya, seperti apa Penyebabnya ini? apa penyebab dari masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Kenapa sampai seperti ini? Iya. Nah, di sini saya akan tentunya akan melakukan hal yang berkaitan dengan motivasi tersebut. Bagaimana saya bisa membuat sebuah angket untuk saya bagikan kepada peserta didik untuk menemukan dan mencari supaya mereka bisa dapat menuliskan seperti apa Masalahnya yang dihadapi. masalahnya yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Iya. Jadi dengan membuat angket ya solusinya. Ya. Nah, isinya angket ini seperti apa? Bisa Ibu gambarkan angketnya ini nanti modelnya seperti apa? Isinya seperti apa? Ya, isinya ada beberapa dalam bentuk pertanyaan, Ya. ada beberapa bentuk pertanyaan yang akan saya tuliskan di dalamnya terkait hubungannya dengan motivasi tersebut atau penyebab dari sehingga anak tersebut sangat kurang motivasinya. Jadi pertanyaannya hanya terbatas pada motivasi atau ada yang lain ini, Bu? Ya, saya rasa Kita terkait dengan hanya menanyakan. motivasinya itu yang ingin saya tingkatkan. Nah, bentuk pertanyaannya sendiri seperti apa, Bu? Apakah kita langsung bertanya apa nih masalahnya sampai kalian motivasinya rendah, atau ada bentuk-bentuk pertanyaan yang lebih spesifik? Mungkin di awal itu mungkin saya akan menanyakan dulu bagaimana belum masuk di bagian intinya itu, Ya. nanti di bagian-bagian pertengahan itu mungkin saya akan menanyakan bagaimana kenapa sampai bisa Apakah ada mungkin di masalah awal, belajar? iya, bagaimana belajarnya, ya, iya seperti itu. Jadi kira-kira kalau Ibu Hera sudah menemukan faktor atau penyebab kenapa sih siswa saya ini motivasinya rendah, apa yang akan kemudian Ibu Hera lakukan setelah menemukan ini penyebabnya? Iya, setelah saya menemukan penyebabnya, nah di situ saya akan memetakan bagaimana si anak tersebut bisa melakukan, bagaimana saya bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak tersebut, Sesuai dengan kebutuhannya. Berarti dalam angket yang tadi itu juga menanyakan terkait gaya belajar siswa ya, Bu? Iya. Oh iya. Tadi gagasannya sudah ada beberapa, yaitu memberikan angket ke siswa terkait motivasi tadi dengan gaya belajar ya, Bu Hera. Iya. Nah, kapan nih
Ibu mau mulai memberikan angket ke peserta didik? Kira-kira rencana sih insya Allah minggu depan. Minggu depan. Ya, minggu depan rencananya. Kalau tidak salah dengar tadi juga Bu Hera mengatakan bahwa ada nih beberapa. Nah, Ibu langsung mulai dari semua kelas yang mengalami masalah atau Ibu akan fokus dulu nih ke satu kelas? Saya yang saya katakan tadi hanya satu kelas saja Satu kelas. dari beberapa kelas yang saya ajarkan dari kelas 9. Iya. Hanya satu kelas saja. Hanya satu kelas. Jadi Iya. akan fokus di satu Ya, kelas akan ini ya. fokus Bu? di satu kelas itu, tapi di bagian pada peserta didik tersebut hanya beberapa anak saja yang terjadi seperti itu. Tapi untuk angketnya sendiri untuk semua Rata-rata sih siswa laki-laki. yang laki-laki. Tapi angketnya untuk semua satu kelas ya, Bu? Bisa juga untuk semua satu Iya, kelas. iya. Nah, tadi sudah ada solusi nih dari Bu Hera bahwa akan memberikan angket, kemudian melakukan pemetaan, kemudian menyesuaikan dengan Iya. pembelajaran yang akan dilakukan ya Bu Hera. Iya. Nah, dari percakapan kita yang singkat tadi ini nih Bu Hera, apa sih yang bisa Ibu Hera simpulkan? Iya. Di sini saya melihat dari apa yang sudah saya lakukan. Nah, dari kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa dalam melakukan proses pembelajaran ini saya harus dapat di sini meningkatkan pembelajarannya karena dari melihat dari motivasi yang rendah ini. Nah, di sini saya harus dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut sehingga nantinya pembelajaran itu dapat berjalan dengan maksimal. Ya. Saya paham Ibu Hera tadi sudah mengungkapkan solusi yang ingin dilakukan, rencana yang ingin dilakukan. Nah, kemudian akan dilakukan pada minggu ke depan ini ya Bu. Iya. Kurang lebih seperti itu yang Ibu sampaikan tadi. Nah, saya sendiri tidak sabar mendengarkan hasil dari apa yang akan Ibu Hera lakukan. Saya tunggu kabarnya ya Bu Hera. Terima Iya, kasih Bu. juga Iya. untuk bincang-bincangnya hari ini Bu Ya, Hera. sama-sama Bu Jun. Ya, sehat selalu ya Bu Hera. Iya Bu, amin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat langsung kegiatan coach dan coach ini, saya berpendapat bahwa si coach dapat membedakan di mana tujuan di kita itu ada tujuan, dia dapat mengetahui tujuannya, identifikasi masalah, dan selanjutnya dapat memudahkan rencana aksi dan tanggung jawab. Tetapi ada sedikit catatan tersendiri buat saya pada saat pertanyaan dari Bu Jumiati tentang mengenai bagaimana jika dalam proses pembelajaran itu pada proses pembelajaran itu tidak peserta didik semua itu secara umum termotivasi semua. Bagaimana lantas seharusnya itu janganlah melakukan pertanyaan bagaimana kalau jika peserta didik itu sudah jika peserta didik itu sudah termotivasi semua. Seharusnya Ibu Jum itu harus menggali pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Hera untuk dapat menemukan dari permasalahannya. Intinya di sini janganlah Ibu Jum itu langsung mengatakan bahwa jika terjadi sebuah motivasi peserta didik pada atas sudah meningkat ya? Meningkat. Ya. Entah saya dalam tanda kutip tanda tanya di situ mau ditaruh di mana, di bagian mana ini. Ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Adapun pertanyaan saya sebagai observer kepada Ibu Jum itu pertama itu apa keberhasilan dari praktek coaching pada hari ini? Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Untuk tingkat keberhasilan dari praktik coaching yang sudah kami lakukan, yaitu kami sudah berusaha untuk melakukan praktik coaching sesuai dengan alur Tirta,
Kemudian Ibu Hera sudah mengungkapkan permasalahan di kelas bahwa ada satu kelas yang memiliki motivasi rendah. Kemudian Ibu Hera mengungkapkan bahwa ini nih yang bisa dia lakukan. Ibu Hera akan memberikan angket kepada satu kelas tersebut untuk mengetahui apa penyebab dari motivasinya rendah. Kemudian selain itu Ibu Hera juga akan menuangkan dalam angket tersebut tentang gaya belajar peserta didiknya Ibu Hera sendiri. Ya, betul. Apa yang sudah dikatakan Ibu Jum tadi. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa yang Ibu capai untuk selanjutnya untuk merubah? Ya. Oke. Kompetensi yang ingin saya capai untuk praktik coaching selanjutnya yaitu karena hari ini saya sudah berfokus pada mendengarkan aktif, jadi selanjutnya mungkin saya akan pindah ke bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana menghadirkan diri pada secara penuh pada praktik coaching berikutnya. Yang dua itu Pak yang ingin saya kembangkan selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya Ibu Jum akan mengembangkan dua, yaitu dengan pertanyaan berbobot dan kehadiran secara penuh. Iya Pak. Baiklah Ibu Jum, pada hari ini demikianlah percakapan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada praktek selanjutnya dapat berjalan lebih maksimal lagi, dan mungkin Amin. pada kegiatan hari ini saya akhiri saja karena waktu juga berhubung kita mau salat, dan saya akhiri ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.